Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan Bang Nizar, Kak Iqbal, Kak Rifki, dan Kak Yogi di podcast Alternatif. Masya Allah. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari yang cerah ini kita mau sama-sama membahas tentang topik yang lagi menarik nih teman-teman. Lagi hangat. Nah, topik yang lagi hangat. Beberapa waktu yang lalu katanya Bang Nizar viral di sosial media. Viral. Ada wanita, ada pria, laki-laki Yang dia merasa jadi wanita, terus ikut pengajian di salah satu pengajian ya, di bagian jamaah putri. Dan dia cadaran. Ya, dia menutupi jati dirinya pakai cadar, pakai niqab itu. Nah, pernah dengar itu? Pernah baca juga? Pernah dengar. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita tanya dulu kabarnya masing-masing. Bang Nizar, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kak Iqbal, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kak Rifki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Sudah mandi belum Kak Rifki? Sudah dong. Sudah. Mandi berapa kali hari ini? Baru satu kali. Baru satu kali. Berarti tadi pagi banget nggak mandi ya? Kalau spesifik ketahuan nanti. Oke deh, baik. Teman-teman semua, hari ini Bang Nizar dan teman-teman ini ya, ini habis kegiatan bareng-bareng nih ya. Dan alhamdulillah kita mau bahas sesuatu yang penting banget nih hari ini. Sangat. Tentang laki-laki yang menyerupai wanita. Boleh nggak sih? Yuk kita bahas bersama. Nah, Bang Nizar sebagai pakar bahasa, pakar sosial media analisis, pakar segala macam bentuk apa yang ada di sosial media. Bagaimana Bang Nizar menyikapi adanya pria yang berusaha menjadi kewanita-wanitaan begini? Iya, dan ini luar biasa pendapatnya Kak Iqbal ya. Luar biasa pendapatnya. Bagus banget. Gokil. Faedah banget ya. Luar biasa Kak Bang Nizar ya? belum. Belum. Silakan Bang Nizar. Iya, jadi di kalangan masyarakat saat ini, bahkan di dunia, nggak cuma di Indonesia. Iya beneran. Ada sebagian orang yang menganggap kelamin dan gender tuh beda kayak. Oh, kelamin dan gender beda. Harusnya sama. Harusnya sama. Laki-laki dan perempuan. Nah, tapi maksudnya gimana beberapa kalangan gitu ya. Misalnya di yang kalangan yang itu biasa, berarti nggak kelihatan, Bang. Kalangan. Iya, kalangan. kaum pelangi. Oh, bukan. Kalangan. Kelingan. Bukan. Kalangan Ya. tadi. Itu kayangan. Bukannya Oh, bukan. kayangan sih. Ayo Berarti terus. Bukan. Iya. Terbatas ya? Jadi Kan kalangan terbatas. bukan. bukan. Kalangan yang memang merasa dirinya si paling open minded. Kalangan itu kelompok. Iya, kelompok. Sebagian orang ya, Open misalnya minded ada itu apa open minded? sekian puluh atau sekian ratus orang kayak gitu ya. Yang mana menganggap gender itu beda. Jadi misalnya dia terlahir sebagai laki-laki, terus dia kadang, oh aku ini merasa perempuan, atau ini aku ini merasa non biner, apalah ya. Dengan kosakata yang Bang Nizar mungkin Bang Nizar pun lupa ya, saking banyaknya. Bahkan kalau di Thailand sendiri teman-teman, Kak Yogi, Kak Iqbal, dan Kak Rifki pernah ke Thailand juga. Nah, kalau Bang Nizar pernah baca, bahwasanya di sana tuh ada jenis kelaminnya ada sekitar belasan. Sampai 17. Sampai 17. Kurang lebih ya. Karena apa? Karena mereka katanya menganggap, oh kalau misalnya laki-laki yang suka laki-laki, itu nanti namanya beda. Laki-laki yang merasa dirinya perempuan tapi suka perempuan Beda lagi. Perempuan yang merasa dirinya laki-laki beda lagi. Itu akhirnya Jadi banyak banget gitu ya. Bang Nizar pilih yang mana? Jangan, nggak ada. Pilih. Oh, jangan harus laki-laki atau perempuan. Oh, iya, gitu laki-laki. dong. Oh, jangan lu. Jangan ngikut-ikutin Thailand gitu atau apa orang-orang yang open minded kayak gitu ya, yang katanya open minded tapi malah bikin gender baru seperti itu. Sehingga yang si Fulan ini yang kemarin yang kemarin masuk ketangkep ya, basah. yang masuk pengajian di kalangan akhwat dengan cadar itu,
karena katanya merasa dirinya perempuan. Oh, mengakui itu udah mengakui. Iya, merasa Dan dirinya sebetulnya kasus perempuan. seperti ini kan udah banyak Banyak. terjadi, nggak cuman ini ya. Dan ini hanya kesekian kalinya berulang Iya. saja. Dan bahkan nggak cuma itu ya, maksudnya kalau itu memang katanya merasa perempuan, tapi ada juga yang memang zolim nih. Pernah juga yang ada laki-laki yang pakai cadar masuk ke ruang akhwat, Oh iya. ruang perempuan, Dari kesempatan. yang nyari kesempatan sebenarnya pengen lihat orang-orang yang bercadar buka jilbab, buka cadar, buka jilbab. Dan yang mana ini nggak boleh teman-teman. Nggak boleh. Nah makanya ada Bang Nizar pernah lihat juga salah satu saran komentar dari sebagian panitia kajian. Nah jadi ada yang sudah menerapkan panitia kajian itu. Jadi sebelum masuk ke ruang akhwat, jadi akhwat panitianya itu, panitia Ngecek. akhwatnya itu ngecek dulu. Ngecek. Jadi buka dulu biar meyakinkan oh ini perempuan. Itu sudah ada yang melakukan itu. Bahkan ini menurut ini ya, menurut keterangan ya atau katanya ya, kita perlu klarifikasi. Katanya kalau di beberapa kajian ustadz kita, ya, salah satunya di kajiannya Ustadz Yazid, Iya. rahimahullah, itu Ustadz Yazid memerintahkan bagi jemaah putri dibuka cadarnya, Dibuka. biar saling sapa, saling kenal, senyum. iya, kenalan. Kenalan. Biar juga mendeteksi tuh, Iya. jangan-jangan ada garong lagi gitu ya, ya gitu Oh, ya. namanya garong. Ya itu istilah buat Istilah buat orang laki-laki yang ya, nakal. laki-laki yang nakal gitu ya. Jadi emang sudah lama ya Bang Nizar. Iya sudah lama. Dan motifnya banyak ya. Motifnya banyak. Ada yang memang tadi dia ngerasa dirinya perempuan, ada yang memang curi-curi kesempatan. Iya, Ada karena juga yang nakal. mungkin coba-coba kali ya. Pengen tahu sensasinya, Iya, itu kan ada yang adrenalinnya gitu kan. pernah dengar juga dari Secara psikologis kan ada kayak gitu ya. seperti itu. Terus Bang Nizar menyikapi hal ini, kalau ini muncul di sosial media, ini dampaknya apa nih? Bakal dampak positif ke depannya ya dengan adanya penangkapan ini, atau justru membuat orang-orang itu punya cara baru untuk mengelabuhi panitia-panitia kajian gitu, atau mengembangkan cara yang lebih canggih? Nah, kalau harusnya memang jerak dan semakin sedikit ya harusnya. Nah, dan itu memang harapan kita ya biar tidak terjadi lagi. Jadi di expose ini fungsinya biar menumbuhkan kesadaran gitu ya? Kesadaran. Bukan mempermalukan orangnya? Bukan mempermalukan. Iya, karena memang itu efek jerahnya. Mungkin kalau di pidana Bang Nizar nggak paham pasal-pasal yang akan harus ada menyangkut kakak dia. Faris nih. Iya, harus ada Kak Faris ya. Nah, jadi memang harus ditambahkan bukan untuk menjelek-jelekan karena emang udah tersebar juga bukan Rahasia umum. rahasia. Maksudnya orangnya udah jelek gitu? Bukan. Gimana? Ya maksudnya masalah ini kan udah diketahui, udah kena sanksi sosial juga itu pasti. Jadi sebenarnya ya tersebarnya hal seperti ini ada sisi positifnya ya. Iya. Biar menimbulkan efek jerak gitu. Bukan malah memacu orang untuk lebih punya strategi yang lain gitu ya. Iya. Tapi menarik ini mengenai perempuan tadi motifnya ya. Dia merasa dirinya perempuan padahal dia laki-laki gitu ya. Iya. Dia membedakan antara gender dan jenis kelamin gitu ya. Nah menurut Kak Iqbal gimana nih dari sudut pandang Islam nih Kak Iqbal? Iya. Ya. Bagaimana orang yang suka makan cilok dicampur sama mie ayam? Koteng. Pertanyaan bagus ya. Ya, sahabat Amca. Iya. Ya, dan gua tahu pertanyaannya sebenarnya adalah bagaimana sudut pandang Ya cilok dulu. cilok ya. Cilok dengan mie ayam. Caranya kita Bagus nggak itu kalau dicampur? campur dengan apa? Dengan logika ya. Jadi sehingga kalau memang nggak cocok, janganlah ya. Dipisah aja lah. Tukang jelok, mie ayam. Biar nggak berantem katanya kan. Oh, bridging ini mau ke sana. Ada hubungannya ini. Iya, jadi dipisah nih. Cilok itu ya cilok aja gitu jenisnya. Jangan campur-campur mie ayam. Nah, paham ya? Nggak cocok ya. Nggak Kalau cocok. cilok ya cilok gitu. Mie ayam ya Betul. mie ayam gitu. Ya. Nah, Nah, itu. sama nih. Sama Ini kan dengan ada orang yang dia laki-laki tapi laki-laki. aku perempuan. Masa dicampur. Hebat kan bridging saya kan? Iya. Meskipun nggak sengaja. Sama aja ya tadi. Campur sebenarnya. Iya. Silakan Kak Iqbal. Emang dari sudut pandang Islam gimana? Boleh nggak sih Iya. nyampur-nyampur kayak gitu ya? Gendernya dicampur-campur. Ya, ini sebelum Kak Iqbal berpendapat
simaklah hadis Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari mengatakan la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mukhannisina minar rijal. Nabi SAW melaknat kaum apa? Kaum golongan orang khunsa yang disebut dengan khunsa, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Laki-laki yang menyerupai perempuan. La'ana, Nabi melaknatnya. Dan Nabi kemudian menyarankan agar laki-laki yang punya kecondongan ke arah situ, ke perempuanan gitu ya, apa istilahnya, itu agar tidak bercampur dengan sesama perempuan. Oh, jadi dipisah, nggak boleh. Kalau dia udah ada kecenderungan Untuk lambai-lambai gitu, untuk lunak-lunak tulangnya, lunak, itu jadi disuruh terpisah, jangan deket-deket sama kaum perempuan. Oh, Itu perintah Nabi jadi SAW. harus dekat-dekatnya sama apa? Sama laki-laki dong. Nah, pasti ada faedah dan hikmah, nanti kita bahas. Terus kenapa disebut atau waria ya istilahnya, atau waria, banci, wanita pria gitu kan? wanita pria, banci, Atau priawa, gimana priawan? priawati ya berarti ya. Ada beda loh. Priawan. Waria sama priawan beda loh. Oh beda lagi ya. Nah, nanti kita bahas ya, nanti kita bahas Kayak bersama yang lain. Ayogi ya. Jadi teman-teman ternyata istilah dalam bahasa Arab ini namanya khunsa. Khunsa. Dari kata al-khonas yang artinya sesuatu yang lembut kayak gitu teman-teman. Kenapa disebut khunsa itu waria atau banci? Karena dia laki-laki tapi perilakunya, gaya gerak-geriknya itu lembut seperti perempuan. Nah, ini yang dilaknat oleh Nabi SAW dengan catatan dia berperilaku itu karena hawa nafsunya. Kemudian dia pengen seperti itu karena keinginan hasratnya. Bukan karena secara alami. Misalnya kalau alami ya, misalnya ada teman kita terlahirnya memang lemah gemulai, kemayu, suaranya laki-laki tapi nggak besar ya, suaranya lembut. Suaranya laki-laki tapi nggak besar. Tapi nggak, Suaranya nggak besar. suaranya lembut. Dia nggak besar. laki-laki tapi suaranya kecil. Orangnya pendek gitu, Kecil. kecil. Maksudnya suaranya itu tidak ngebas, tidak menggelegar gitu ya. Suaranya lembut itu sudah alami, tapi dia niatan hatinya tetap pengen jadi laki-laki. Dan dia tetap bergaulnya sama laki-laki, maka ini tidak berdosa kata para ulama. Tidak masuk yang dilaknat. Gitu ya teman-teman. Jadi memang ini ya Kak Iqbal ya, ketika seseorang itu mengikuti kecenderungan aku nih laki-laki tapi nggak kuat nih, ya udah aku kayak perempuan aja. Nah mengakui itu yang nggak boleh itu. Itu yang nggak boleh dilaknat itu. Akhirnya keterusan ya. Iya benar. Berdandan seperti perempuan, kumpulnya sama perempuan terus. Nah itu yang nggak boleh. Nah dan yang paling parah kalau sampai dia nanti malah menjadi menyukai laki-laki. Menyukai laki-laki lebih parah lagi. Double itu. Waria tadi kan? Double. Akumulasi bisa kayak gitu. Akumulasi itu apa? Akumulasi. Akumulasi. Artinya apa tuh? Bendera kuning. Meninggal loh. Meninggal dong. Bendera putih juga meninggal, Bang. Iya. Beda negara Beda tempat. Tapi tidak kuning kalau nyerah. Aduh, salah. Di mana-mana putih mas. Iya. Gimana? Akumulasi Enggak, apa? maksudnya, Akumulasi Ya apa? tadi kalau apa? Menganggap dirinya sebagai sebenarnya laki-laki, tapi wah aku lemah nih kayaknya cewek aja nih ya. Iya benar. Terus lambat laun gaulnya Makin parah. sama cewek. Makin Terus parah. kok laki-laki ganteng ya mungkin. Itu gimana kayak gitu? Masih dinanyakan. Ini bridging. Oh jadi cuma bridging. Bagus banget ya. Dilempar ke kayu gitu Gimana ya. nanya gini ya. Bagus. Padahal tadi kayak bisa kayak Iqbal mau ke Mas Rifki loh. Jadi memang ini ya, ada waria. Waria itu adalah seorang manusia yang terlahir sebagai laki-laki, tapi dia merasa jenis kelaminnya laki-laki, tapi dia merasa kepribadiannya, karakternya adalah perempuan. Ada yang namanya priawan. Itu adalah manusia yang terlahir dengan jenis kelamin perempuan, tapi dia merasa ya karakternya, kepribadiannya, jiwanya itu laki-laki. Di bahasa Arab namanya mutarojilat. 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 Rojul, Di Indo apa perempuan tapi kerojul-rojulan gitu, ke laki-laki ya. Baik. di Indo Di Indo? Ya tadi
Priawan. Priawan. Atau apa? tomboy. Oh Bukan. iya. Tomboy beda lagi. Beda lagi. Jangan sembarang nanti salah nanti. Kalau tomboy itu memang dia masih jiwanya perempuan. Alami. Cuman memang pembawaannya gerusa-gerusunya kayak laki-laki. Alami. Ya, atau seleranya kayak laki-laki. Nah, tomboy itu istilah lebih ringan dibandingkan priawan. Kalau priawan tadi kata Bang Nizar benar. Dia itu jenis kelaminnya memang begitu. Nah, gendernya ini peran kelaminnya itu yang beda gitu loh dia. Nah, gender kan peran jenis kelamin. Efeknya, perbuatannya. Nah, jadi dia perempuan tapi merasa gendernya atau peran dirinya itu laki-laki. Tapi kalau tomboy itu lebih ringan ya. Lebih ringan. Ya dia mungkin masih perempuan, masih mengakui dia perempuan, dia mau menikah juga dengan laki-laki. Tapi karakternya Emang begitu. memang manly. bukan terlalu gemulai kayak perempuan pada Nggak umumnya. terlalu feminis ya. Ya nggak terlalu feminim gitu. Misalnya Maskulin. dia lebih suka misalnya kalau main bola gitu. Kalau dia itu pakai celana panjang gitu daripada Iya, panjang. ya kalaupun dia pakai rok tapi tetap pakai celana panjang gitu dia gitu ya. Nah, gitu-gitu dia. Ya, selera tas juga kadang perempuan suka yang lucu. Dia sukanya ransel gitu. Itu tomboy gitu. Eiger nggak? Ya, Eiger boleh ya. Konsina juga boleh ya. Semoga ada ini ya. Jadi itu ada yang perempuan. Ya, Eiger silakan masuk. Nah, ngomongin tadi, kenapa ada yang kayak gitu? Sebenarnya yang pertama ini faktor contoh sih. Dari kecil dia mencontoh siapa. Yang kedua, faktor tadi dia berkumpul dengan siapa. Maka jika laki-laki banyak berkumpul dengan perempuan terus, itu akan memicu tadi seperti Kak Iqbal bilang. Maka benar harus dipisah. Dipisah. Itu faedahnya. Jadi satu contoh, ya. Yang kedua pembiasaan. Itu penyebabnya. Nah, yang ketiga bimbingan. Dia jarang ada bimbingan. Nah, makanya kalau ada laki-laki, tapi yang bimbing ibunya terus nggak ada tuh figur-figur laki-laki yang Nah, mendampingi itu dia. penting ya. Nah, Bimbingan itu bisa. Islam berarti ya. Ya, betul. Berikutnya teman-teman, itu ya, mentor tuh penting. Jadi peran kita nanti kalau jadi orang tua ya ke anak itu penting. Penting ya. Maskulin, feminim itu tetap sama-sama penting gitu. Nah, kemudian apalagi penyebabnya bisa jadi karena memang kecenderungan genetik Kak Rifki. Nah, Bawaan. Kak Rifki ya yang dulu belajar biologi, ya kan? Pasti tahu dulu ketika manusia lahir itu kromosomnya. Kromosomnya. Laki-laki itu apa kromosomnya? XY, XY, perempuan XX. XX. Nah, namun ada tuh manusia yang lahir dia laki-laki tapi kromosomnya XX double X terus Y. Nah, ini biasanya dia agak gemulai memang. Nah, itu secara medis dan secara psikologi seperti itu Kak Rifki penyebabnya. Jadi memang ada the real gitu Kak Iqbal. Dan benar cara-caranya seperti yang Nabi tadi ajarkan kepada kita. Memang harus dipisah, harus dididik lagi. Nah, pertanyaannya nih kalau ada laki-laki yang kromosomnya mungkin tadi dia kelebihan X-nya agak gemulai secara keolahragaan. Nah, masuk di sini. ada nggak sih Kak Rifki tipe-tipe atau jenis-jenis kegiatan fisik atau olahraga yang bisa menstimulasi, yang bisa memicu agar manusia tuh nggak terlalu gemulai, dia lebih Jantan. lebih maskulin. Ada nggak? Ada laki. Wah, ternyata ada ya Bang ya? Luar biasa. Halo Esteh, akan bicara kepadamu. Jadi gimana Bang? Tadi apa olahraga apa yang disebutin Kak Rifki tadi? Laki. Olahraga apa tadi? Olahraga laki udah dijawab. Iya, udah tadi. Apa jenisnya tadi? Oh iya. Apa Kak Iqbal apa? Panco. Bukan. Bukan. Ayo, Karena Kak belum Rifki. dijelaskan. Kita tanya Kak Rifki Tapi kan langsung. panco bisa laki kan? Kan, sebelum kita mulai kan kita jadwalnya dulu. Coba olahraga apa yang bisa memicu kelaki-lakian? Bisa muncul laki-lakian seperti berkuda. Berkuda. Kuda. Kalau Bang Nizar? Gym. Nge-gym. Gym. Kalau Kak Yusuf? Tetot. Malah turu mas. Malah jangan tidur apa Mas? Memanah. Aduh. Ini bener nggak nih jawaban-jawabannya nih? Ini Nah, ngetes kita aja. tanya langsung ke Kak Rifki. Gimana Kak Rifki? Nah, sebenarnya pengetahuan Kak Rifki ya. Heeh. Kabar baiknya, kabar baiknya semua olahraga itu kayak gitu. Heeh. Oh. Semua olahraga itu akan menstimulasi yang namanya hormon testosteron. Testosteron. Hormon apa laki itu? perempuan. Hormon apa itu? Hormon apa itu? Nah, mungkin terkenalnya kalau teman-teman belajar biologi dulu untuk meningkatkan maskulinitas, reproduksi pria. Tapi selain itu teman-teman itu juga meningkatkan yang namanya massa otot, energi, itu juga lewat hormon testosteron tadi. Nah, dari yang Kak Rifki baca itu salah satu olahraga yang paling berefek, paling
efeknya meningkatkan hormon testosteron tadi adalah angkat beban. Benar kata Bang Nizar. Oh, Gym. Angkat beban. Angkat beban. Beban kehidupan gimana bisa nggak? Kita udah Stres, Pak. Kan sama-sama stres ya. Iya. Otot stres, Stresnya beda. Stres main. Sama otot. masa otot. Nah, nge-gym itu salah satu olahraga yang meningkatkan hormon yang paling besar daripada olahraga yang lain. Berarti benar di penelitian psikologi juga di antara penyebab laki-laki yang sedikit ke perempuan-perempuan itu dari mulai fisiknya ya sampai nanti ke cara bicaranya itu banyak ditemukan pada laki-laki yang memang jarang kegiatan olahraga kan. Nah, ini jurnalnya kayak gitu penelitiannya. Benar. Jadi benar emang Karif ya? Iya. Ya, tadi korbannya bahkan hampir semua olahraga ya. Kecuali ya e-sport ya. Ini benar. Catur, Ini kok catur. bisa olahraga sih? Catur juga. Masih enggak habis thinking ya. Emang dulu pas Kak Devi belajar tentang keolahragaan dulu ya S1 S2 itu memang ini termasuk olahraga ini. Nggak ada. Nggak ada ya? Mungkin Ya itu kan kayak sumber gitu. pro kontra ya. Karena ini mungkin. Karena kan kadang game-gamenya game sport, game bola Iya, misalnya. tapi- Akhirnya jadi e-sport. Iya, tapi kenapa Kayak people- ML juga. People-nya kan enggak olahraga. Iya, Kenapa dinormalisasi jadi sebuah olahraga kan? Iya. Nggak masuk. Nggak masuk. Oh. Ya sebagai praktisi olahraga gitu, pengamat ya nggak sebenarnya kurang pas gitu ya. Pundit. Kurang pas. Kenapa nggak protes teman-teman ahli olahraga itu ya? Nah, itu nggak tahu ya. Karena mungkin ya cuma Udah masuk Ya pemerintah mungkin. karena mungkin banyak yang nganggur ya begitu. Kasihan lah gitu ya. atau olahraga otak kali kan mikir. Enggak, soalnya secara psikologis juga nggak bagus. sebenarnya dari definisi aja olahraga itu kan memang olahraga. Raga kan raga. Olah gerak kan. Nah, ini kan raga. ya, nah kan alibinya ini gerak nih. Andisan pun kalau itu juga bisa olahraga. Iya, desain kan juga. juga Oh, susah ya. berarti is sport design. Malah pusing kan? Ya, Bahkan kenapa? ada e-sport yang Excel kan. Apa itu? Excel, Iya, ada ya. mainan Excel. Oh, bukan If gitu. Iya, if-nya kayak gitu. Oh, itu jadi kalau coba gini Sport rumusnya ini gimana? mengadang-adang nggak sih kayak gitu kesannya ya? Kayak Iya. memaksakan gitu ya. Memaksakan. Terus lanjut gimana? Berarti ada juga Selain main HP tadi. main HP juga sama SPSS Sport berarti bisa dibilang. Bukan, kan tadi bilang bukan. Malah ngolah data. SPS. SPS. Terus lanjut gimana Kak Rifki? Kita sampai mana sih tadi? Olahraga yang bisa Olahraga. meningkatkan Semua Gym, olahraga gym. katanya. Iya. testosteron tadi. Kalau di bacanya hampir semua, tapi yang memang Paling efektif bagus, paling gym. Jadi Karwi juga pernah baca kita olahraga selama seminggu selama 1,5 jam itu meningkatkan 2,5% hormon testosteron kita. Jadi semakin laki ya sebenarnya. Semakin lagi dan dari tubuh pun itu kan terbentuk massa otot yang bagus kan. Jadi dari postur itu juga mendukung yang awalnya gemulai mungkin ya, mohon maaf. Terus ketika massa ototnya bagus, posturnya bagus, dari cara berjalan udah dari fisiknya pun sudah ada perubahan mendekati Yang tadinya gitu-gitu. gitu. Dan Kalau jadi posturnya lebih tegap, bagus, tegap. Makanya Nabi para sahabat kan sering olahraga ya. Iya. Badannya kekar-kekar dan kalau jalan kan cepet kan. Iya. Laki-lakiannya kelihatan ya jantannya itu. Betul. Nggak ada hecin, nggak ada gitu. Nggak ada. Terus. Itu sih. Nah, jadi memang olahraga dan memang tadi ya kita tidak pungkiri bahwa ya selain olahraga, ikhtiar yang lain juga Iya, perlu benar. ditempuh. Ya ini cuma sebab ya, salah satu Sebab saja. Karena ada orang, gua udah olahraga kok, tapi gua masih kayak gini nih, gitu kan ya. Ya tadi kembali ke tadi, ke lingkungan berarti ya. Lingkungan. Iya, di lingkungan dia. Mentornya siapa teman-temannya yang- Teman-temannya kalau ya, kalau circle-nya- Bestie-bestinya. Ya kalau kita ketemu ya teman kita gini, ya kita mencoba nasihati, kalau bisa malah menghindar gitu ya kayak gitu. Baik, Malah jadi terwarnai gitu ya. Jadi memang dalam tubuh manusia itu secara biologis tuh ada sisi maskulin dan sisi feminim itu ada pada laki-laki maupun perempuan. Ada ya. Oh iya. Nah, ada dua-duanya. Kalau laki-laki lebih dominan maskulinnya, kalau perempuan lebih dominan feminimnya. Gitu. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan tetap ya sebisa mungkin menjaga keseimbangan ini. Ya perempuan juga butuh olahraga untuk menstabilkan dari sisi maskulinnya tadi ya. Untuk memenuhi itu. Jadi sebenarnya ya bukan berarti kalau perempuan berolahraga terus jadi kayak laki-laki. Iya. Enggak. Karena ada sisi maskulinnya. Nanti apa aja secara psikologis maskulin dan feminin pada laki-laki maupun perempuan Nah, nanti kita kelasnya. bahas ya di pertemuan selanjutnya insyaallah. Selanjutnya. Baik, nah gitu teman-teman. Nah, jadi kalau di Islam sendiri kesimpulannya gimana Kak Iqbal? Faedahnya nih pembahasan kita pada sore Ya, hari ini. kesimpulannya kalau itu alami namun di hatinya masih dia
yakini dia sebagai laki-laki, dia kumpulnya sama laki-laki, nggak masalah. Dia sebisa mungkin untuk berusaha laki-laki, walaupun ya suaranya tidak bisa dipaksakan ya, masa mau ditancapkan bass gitu kan. Nah, kayak gitu misalnya, ya udah mau gimana lagi, nah nggak bisa gitu kan, ya sudah, Allah takdirkan seperti itu, bersyukur ya. Tapi kalau dibuat-buat dengan niatan yang jelek misalnya, atau Konten juga tuh karena untuk konten, bercanda-bercandaan untuk juga. bercanda, Nggak ataupun untuk mengikuti hasratnya, hawa nafsunya, maka ini nggak boleh. Nah, nggak boleh. Itu kesimpulan. Disengaja ya. sengaja. Kesengajaan nggak boleh. Kalau dia memang tadi memang ada kondisi karena bukan hormon kromosomnya tadi, Kromosom. ya dia harus berusaha untuk melatih dirinya. Melatih. Betul ya. Maka tidak bermudah-mudahan. Nah gitu teman-teman semua ya, jangan lupa cari lingkungan yang baik ya. Cari guru atau mentor yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, jaga tubuh kita dengan olahraga. Selain itu olahraga itu bisa memicu namanya dopamin, hormon kebahagiaan ya. Kemudian memicu juga yang namanya endorfin ya, memicu juga yang namanya serotonin. Jadi ada sekitar tiga jenis hormon kebahagiaan kalau kita olahraga. Dan satu lagi, menurunkan hormon kortisol. Menurunkan hormon kortisol, ini Stresnya hormon turun. stres ya. Nah gitu teman-teman, mari kita jaga diri kita ataupun orang-orang yang kita cintai di sekitar kita agar mereka terhindar dari gangguan-gangguan penyakit-penyakit kejiwaan seperti ini. Oke? Semoga bermanfaat. Seperti biasa, kata-kata terakhir Bang Nizar yang singkat nih. Kata-kata nih. Siap-siap. Kata-kata bukan paragraf. Ayo silakan. kata-kata hari ini, jadi cowok tetaplah pria, jadi perempuan juga tetap wanita. Luar biasa. Ya pantunnya Kak Devi silakan. Kayak gua dong gantian. Oh iya, Kak Iqbal pantunnya. Burung cendrawasih di Papua. Terima Cakep. kasih ya. Silakan minum ya. Oke, silakan minum. Baik. Mari teman-teman semua jaga diri kita dari hal-hal yang buruk dan tetap istiqomah di atas kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memulai usaha fried chicken kini semakin mudah dan praktis dengan produk dari Juragan Tepung. Tidak hanya sekedar tepung biasa, Juragan Tepung menawarkan bumbu dan tepung kualitas premium yang terbuat dari rempah pilihan. Keunikan dari produk ini terletak pada kemudahan penggunaannya, di mana Anda tidak perlu menambahkan bahan apapun lagi untuk menciptakan hasil gorengan yang kriuk, keriting, dan tahan lama. Ini merupakan solusi sempurna bagi Anda yang ingin menawarkan fried chicken dengan rasa yang konsisten dan memuaskan pelanggan. Kepraktisan penggunaan produk Juragan Tepung tentu sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha kuliner, khususnya bagi Anda yang baru ingin memulai bisnis fried chicken. Untuk mendapatkan produk Juragan Tepung, Anda bisa langsung menghubungi admin penjualan melalui WhatsApp. Selain itu, produk juga tersedia di platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee dengan akun Juragan Tepung Official.